Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa, sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau sehingga kita bisa mendapatkan nikmat Islam hingga sekarang ini. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Vinka Febrianingrum, NIM 195221288, Rizky Arum Sukmawati, NIM 195221297, dan Nur Hadi, NIM 195221310, akan mengulas mengenai kitab kuning Fathul Mu'in 2 yang akan membahas tentang fikih Islam, terutama di bab pinjaman. Kitab Fathul Mu'in 2 merupakan sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang begitu alim yang berasal dari India Selatan, yaitu Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali Al-Malibari. Kitab Fathul Mu'in 2 ini merupakan kitab ilmu fikih yang bermazhab Syafi'i yang secara lengkap menerangkan syarat-syarat melaksanakan hukum Islam. Kemudian di dalam kitab Fathul Mu'in 2 ini menjelaskan beberapa bab dalam masalah fikih Islam. Di antaranya ada bab zakat, bab puasa, bab haji dan umroh, bab jual beli, bab wakalah atau perwakilan, dan kirot atau permodalan. Kemudian ada bab ijarah, bab ariyah, pinjam meminjam. Kemudian ada bab hibah, bab wakaf. Kemudian ada bab ikrar atau pengakuan, bab wasiat, dan juga bab faraid. Di dalam fikih sendiri terdapat beberapa konsep dasar, di antaranya ibadah, muamalah, dan ukubah. Dan dalam kitab Fathul Mu'in 2 yang akan kelompok kami ulas mengenai muamalah, yaitu pinjaman atau ariyah. Kata ariyah berasal dari kata ara yang artinya kembali dan datang dengan cepat. Ariyah atau pinjaman adalah suatu akad yang mengakibatkan bolehnya mengambil kemanfaatan dari sesuatu barang yang halal, serta tetap butuhnya barang tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Ariyah atau pinjam meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Bisa jadi hukumnya sunnah jika peminjam memperoleh kemaslahatan dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi orang yang meminjamkan. Meminjamkan barang hukumnya juga bisa menjadi wajib jika peminjam dalam keadaan darurat, sedangkan orang yang meminjamkan tidak mendapatkan kemudaratan. Selain itu, hukum ariyah juga bisa saja menjadi haram jika proses pinjam-meminjam tidak sesuai dengan ketentuan syar'i seperti meminjamkan benda haram. Hanafiyah dan Malikiyah menganggap bahwa meminjam barang selama jangka waktu tertentu berhak untuk meminjamkan barang pinjamannya kepada pihak lain tanpa seizin pemilik barang. Sedangkan Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zahiriyah memandang bahwa peminjam tidak boleh meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin dari pemilik barang. Rukun ariyah yang pertama adalah mu'ir. Mu'ir adalah orang yang meminjamkan. Ia harus memenuhi dua syarat, yaitu sah menurut syara', melakukan kebajikan, dan harus kehendaknya sendiri dengan tidak dipaksa. Rukun yang kedua adalah musta'ir. Musta'ir adalah orang yang meminjam. Ia harus memenuhi dua syarat, yaitu harus orang tertentu dan diperbolehkan dengan syarat memutarbalikkan harta. Kemudian rukun yang ketiga, mu'ar. Mu'ar adalah barang yang dipinjam. Ia harus memenuhi tiga syarat. Yang pertama, boleh digunakan kemanfaatannya menurut syarat. Yang kedua, kemanfaatan itu memang miliknya orang yang meminjamkan. Dan yang ketiga, harus utuhnya barang walaupun kemanfaatannya dipergunakan. Dan rukun yang keempat adalah sigot. Sigot adalah tiap lafaz yang memberi izin menggunakan kemanfaatannya. Sah meminjamkan barang untuk diambil manfaatnya, yang manfaatnya itu milik orang yang meminjamkan dan manfaatnya itu halal menurut syar'i, dengan lafaz yang memberi izin menggunakan manfaat tersebut, seperti saya meminjamkan ini padamu, saya diperbolehkan manfaatnya ini kamu pergunakan.
Orang yang meminjam harus mengganti dengan harga yang berlaku pada hari rusaknya barang yang dipinjamnya, kecuali memang dipakai pada sesuatu yang diinginkan. Syarat ariyah yang pertama, barang yang akan dipinjamkan harus halal dan bisa diambil manfaatnya, di mana barangnya harus tetap utuh. Yang kedua, barang yang dimanfaatkan bukan untuk tujuan haram. Gasop adalah menguasai hak miliknya orang lain dengan sembrono. Orang yang menggosop wajib mengembalikan barang yang digasopnya dan mengganti kerusakan-kerusakan dengan tinggi-tingginya harga berlaku. Mulai pertama kali melakukan gasop sampai timbulnya kerusakan, apabila yang digasop itu misli, harus diganti dengan sesamanya. Namun bila bukan misli, harus diganti dengan harganya. Kalau peminjam dan pemilik berbeda pendapat apakah barang pinjaman rusak karena penggunaan yang diizinkan atau tidak diizinkan, maka pemilik barang dibenarkan sebagaimana dikatakan Jalal Bulqaini, sebab hal yang asal dalam pinjaman adalah kewajiban mengganti sampai ada hal yang menggugurkannya, selama ulama sepakat bahwa peminjam tidak wajib mengganti. Menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, jika terjadi kerusakan pada barang pinjaman, maka peminjam tidak berkewajiban untuk mengganti barang tersebut selama tidak disebabkan oleh dirinya sendiri. Contoh, jika barang digadai kemudian rusak di tangan penerima gadai, maka penerima gadai tidak ada kewajiban mengganti. Sedangkan menurut Syafi'iyah, peminjam berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan barang dalam kondisi apapun, baik disebabkan oleh dirinya atau bukan. Contoh, kalau ada orang yang mengambil kendi dari pengambil air untuk meminum airnya, lalu kendi itu jatuh dari tangannya dan pecah sebelum dia sempat minum atau sesudah minum, dan dia memintanya dengan gratis, maka peminum wajib mengganti kendi itu dan tidak wajib mengganti airnya. Kesimpulan dari ulasan kami yaitu bahwa kitab Fathul Mu'in 2 merupakan kitab yang berkaitan dengan muamalah, terutama pada bagian ariyah atau pinjaman. Ariyah atau pinjaman itu sendiri merupakan suatu akad yang mengakibatkan bolehnya mengambil kemanfaatan dari suatu barang yang halal, serta tetap utuhnya barang tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Bisa jadi hukumnya sunnah apabila peminjam memperoleh kemaslahatan dari pinjaman tersebut dan tidak memperoleh kemudaratan bagi orang yang meminjam. Hanafiyah dan Malikiyah menganggap peminjaman barang pada jangka waktu tertentu berhak untuk meminjamkan barangnya kepada orang lain tanpa seizin pemilik barang tersebut. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap bahwa tidak boleh meminjamkan barang pinjaman tersebut tanpa seizin oleh pemilik barang tersebut. Rukun dari ariyah atau pinjaman yaitu ada yang pertama, mu'ir. Mu'ir itu merupakan orang yang meminjamkan barang. Yang kedua ada musta'ir. Musta'ir itu merupakan orang yang meminjam barang. Yang ketiga ada mu'ar. Mu'ar itu merupakan barang atau objek yang akan dipinjamkan. Di dalam ariyah atau pinjaman ada istilah yaitu gosop. Gosop merupakan menguasai suatu hak milik orang lain dengan sembrono. Apabila ada suatu permasalahan terhadap barang tersebut dan peminjam serta pemilik memiliki perbedaan pendapat apakah penggunaan barang tersebut rusak karena diizinkan atau tidak diizinkan, maka pemilik barang dibenarkan sebagaimana dikatakan Jalal Bulqaini. Hal asal dalam peminjaman adalah kewajiban mengganti hingga ada hal yang menggugurkannya. Contohnya, apabila ada barang gadai yang rusak di penerima gadai, maka penerima gadai tidak berhak menggantinya. Selain itu, terdapat juga misli. Misli itu merupakan sesuatu yang ukurannya ditentukan oleh suatu timbangan, ukuran, atau bilangan. Misalnya seperti kain yang bisa diukur dengan meteran dan beras yang bisa ditimbang dengan timbangan dan lain sebagainya. Baik saudara-saudaraku seiman, terima kasih telah menonton video dari kelompok kami yaitu tentang ulasan kitab kuning Fathul Mu'in 2 yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Kemudian apabila ada kesalahan dari kelompok kami
dalam mengulas kitab kuning ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.